Di tengah pandemi seperti ini, kami diharuskan stay at home. Hal ini kami lakukan untuk memutus rantai kehidupan COVID-19. Meskipun hanya di rumah, namun kami tetap berkuliah melalui pembelajaran daring. Pada kangen kampus gak nih? Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Putri Dwi Widya, Aquaculture 2018. Pada video kali ini, saya ingin berbagi ilmu nih mengenai parasitologi ikan yang telah saya pelajari selama 1 semester ini. Oke, mari kita mulai. Parasitologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang parasit, inangnya, dan hubungan di antara keduanya. Parasit sendiri merupakan organisme yang hidup pada makhluk hidup lain atau dapat kita sebut sebagai inang. Di sini saya akan membahas tentang parasit yang ada pada ikan. Beberapa yang akan saya bahas yaitu parasit protozoa, helminth, dan crustacea. Yang pertama dari parasit protozoa, yang biasa ditemukan pada ikan nila dan ikan komet yaitu Trichodina. Parasit ini berbentuk bundar seperti lonceng dan memiliki silia. Biasanya ditemukan pada lapisan kulit ikan. Lalu, Ichthyopteryus multifilis, yang pada bagian anterior berbentuk cincin dan hampir di seluruh permukaan tubuhnya tertutup oleh silia. Macronukleus berbentuk seperti tapal kuda. Pada ikan bandeng ditemukan Cryptocaryon irritans, memiliki bentuk bulat lonjong dan seluruh tubuhnya tertutup oleh silia. Pada ikan biasanya hidup menempel pada lapisan kulit. Pada benih udang windu dan udang faname, sering ditemukan Vorticella. Cirinya memiliki tangkai pipih dan silindris, hidup berkoloni. Ada Zootamnium. Zooi terdiri dari tangkai peristomial bersilia dan hidup berkoloni, dan Epistelis. Makronukleusnya kecil dan tidak berkontraktil. Vorticella, Epistelis, dan Zootamnium biasanya ditemukan di sekitar kaki renang, kaki jalan, dan permukaan tubuh udang. Parasit dalam darah belut yaitu Trypanosoma, mempunyai bentuk silinder panjang seperti daun dengan flagela bebas. Pada ikan kerapu sering ditemui Myxobolus. Bentuk tubuhnya oval, mempunyai 2-6 kapsul. Umumnya ditemukan pada permukaan tubuh inang. Entamuba histolytica mempunyai pseudopodium berbentuk tipis seperti jari-jari dan memiliki bentuk kista bulat. Costianechatrix termasuk flagellata yang mempunyai bentuk tubuh seperti tetesan air dan bersifat sesil. Parasit pada ikan mas yaitu Cryptobia, memiliki flagellum anterior dan juga flagellum posterior. Biasanya ditemukan pada saluran pencernaan ikan. Hexamita merupakan parasit intestinum berbentuk seperti buah pir dan memiliki 6 flagella anterior, 2 flagella posterior. Eimeria, bentuk ookista bulat, ovoid, dan elips. Tubuh tidak berwarna hingga kuning muda. Biasa ditemukan pada saluran pencernaan. Yang kedua, parasit helminth dari filum Acanthocephala, yaitu Radinorhynchus pristis. Bentuk tubuh silindris memanjang, memiliki proboscis, biasanya terdapat pada usus ikan. Lalu ada Echinurhynchus salmonis, memiliki anterior proboscis pendek, kaitnya 26-31 buah dan tajam, biasanya ditemukan di dalam usus ikan Salmonidae. Dari filum Cestoda terdapat Philobothrium squali, mempunyai scolex yang cukup besar dan memiliki strobila lebih dari 300 segmen. Siklus hidupnya terdiri dari telur, korasidium, procercoid, plerocercoid, dan cacing dewasa. Biasa ditemukan pada saluran pencernaan. Lalu ada Dipilobothrium latum, memiliki celah hisap, proglotit berbentuk 4 persegi panjang, dan porus genitalis terletak di ventromedial.
Siklus hidup dan predileksinya sama seperti Pilobothrium squali. Yang ketiga, dari parasit Crustacea, filum Branchiura, ada Argulus japonicus. Tubuh terdiri dari 4 segmen yang dilengkapi sepasang kaki renang, memiliki saker, proboscis, dan antena. Siklus hidupnya dimulai dari Argulus japonicus betina yang bertelur, lalu menjadi nimfa dan menginfeksi inangnya. Argulus indicus berbentuk seperti kutu berwarna keputih-putihan dan mempunyai alat penghisap. Biasanya ditemukan pada insang, sirip, dan permukaan tubuh ikan air tawar. Pada filum Copepoda ada Lernea cyprinacea, memiliki jangkar pada ujung anterior dan kantung telur pada ujung posterior. Warna tubuhnya transparan sampai coklat. Siklus hidupnya dimulai dari telur, nauplius, copepodid, siklopoid, dan dewasa. Ditemukan pada insang, permukaan kulit, dan dasar pectoral fin ikan air tawar golongan cyprinid. Lernea polymorpha memiliki tubuh berbentuk subsilindris, tidak bersegmen, dan jangkar berbentuk seperti T-bar. Siklus hidupnya dimulai dari telur, nauplius, copepodid, dan dewasa. Umumnya ditemukan pada lensa mata, insang, sirip, dan kulit ikan air tawar golongan Cyprinidae. Ergacillus memiliki 2 pasang antena, terdapat kait-kait, dan punggungnya berwarna biru tua seperti akar. Siklus hidupnya sama seperti Lernea dan biasa ditemukan pada insang ikan kerapu macan, kakap, belanak, dan belut. Caligus memiliki bentuk tubuh pipih, cephalothorax dilengkapi dengan lunules. Siklus hidupnya dari naupli, Copepoda, Kalimus, pradewasa, dan dewasa. Umumnya ditemukan menginfeksi kulit, sirip, dan insang kelompok ikan elasmobranchi seperti hiu dan pari. Octolasmis anguallata memiliki 3 piringan kapitular yang tidak lengkap, 2 skutum, dan 1 karina. Sering ditemukan pada lembar insang kepiting bakau, rajungan, dan juga lobster. Cymothoa exigua memiliki 2 skutum, ujung cabangnya meruncing, dan 1 karina. Siklus hidupnya terdiri dari fase zigotik, embrionik, pramanca, dan manca, juvenil, lalu dewasa. Umumnya ditemukan pada rongga mulut dan insang ikan Lutjanus guttatus. Nah, materi yang telah saya sampaikan tadi merupakan materi praktikum parasitologi ikan yang telah saya pelajari selama 1 semester ini. Saya harap video ini dapat bermanfaat dan apabila ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.